Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia pada hari ini Senin 9 Januari 2023 dengan saya Marudi Tua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang 8 pimpinan partai politik tolak sistem proporsional tertutup. Airlangga Hartarto, kami tidak ingin demokrasi di Indonesia mundur. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, pasca munculnya pemberitaan tentang wacana perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup melalui uji materi atas pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi sangat ramai dan sorotan publik terkait dengan wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ulasan ini merupakan lanjutan daripada ulasan berita-berita sebelumnya yang telah disajikan oleh satukanindonesia.com melalui kanal satukanindonesia.com terkait dengan wacana perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Tentunya pemirsa, sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia telah menerapkan sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilu sejak 2009 sampai dengan 2019. Namun belakangan ini menjadi riuh dan menjadi sorotan semua pihak isu perubahan sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup setelah adanya beberapa warga negara Indonesia yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas frasa yang diatur di dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, yaitu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara proporsional terbuka. Pemirsa, isu mengenai perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup menjadi sangat ramai, sontak kepada semua kalangan, utamanya di lingkungan politisi, partai politik dan fraksi-fraksi di DPR, karena Ketua KPU Hasyim Asyari secara tiba-tiba membuat pernyataan adanya kemungkinan perubahan sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Pemirsa, tentunya publik mengasosiasikan seolah-olah KPU bersama dengan satu partai politik menjadi sutradara dari pihak yang mengajukan uji materi atas pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu tentang frasa yang mengatur sistem penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara proporsional terbuka. Pemirsa, ada pun 8 partai politik yang menyatakan sikap untuk menolak wacana dan penerapan sistem proporsional tertutup adalah tentunya Partai Parlemen hasil pemilu 2019, diantaranya pimpinan Partai Golkar yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, yaitu selain Partai Golkar juga Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pemirsa, dalam pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan partai politik, 8 partai politik, 7 yang dihadiri oleh pimpinan partai politik, yang tidak hadir, yang tidak mengirimkan wakilnya yaitu Partai Gerindra. Namun dalam beberapa kesempatan Partai Gerindra yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum Gerindra yaitu Prabowo Subianto mengatakan Partai Gerindra juga menolak
wacana dan keinginan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto pada saat pertemuan dengan 8 pimpinan partai politik yang diselenggarakan di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada hari Minggu 8 Januari 2023 mengatakan bahwa saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kata Erlangga. Lebih lanjut, Erlangga mengatakan bahwa adapun poin-poin yang disepakati oleh 8 pimpinan partai yang menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup, Erlangga mengatakan ada beberapa poin. Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Erlangga berpandangan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Untuk itu, kata Erlangga, yang juga merupakan calon presiden Partai Golkar itu menegaskan tidak ingin demokrasi di Indonesia mundur. Di sisi lain, menurut Erlangga, sistem pemilu proporsional terbuka adalah merupakan pewujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Erlangga mengatakan, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur, tegas Ketua Umum Erlangga yang juga merupakan Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi COVID-19 itu. Kedua, kata Erlangga, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24-PU-Angka Romawi 6/2008 yang diputuskan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2008. Lanjut Erlangga, apalagi sistem ini yaitu sistem terbuka sudah dijalankan dalam 3 kali pemilu dan gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tentunya tidak sejalan dengan asas nebis in idem. Lalu poin ketiga, kata calon presiden dari Partai Golkar itu, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, tentunya poin ketiga yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Golkar Erlangga Hartarto ini adalah berkaitan dengan pernyataan Ketua KPU Hasyimi Asyari yang mengendorse diwacanakannya dan akan dilakukannya perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang yang dimuat oleh beberapa media di akhir bulan Desember kemarin. Hasyimi Asyari mengatakan akan ada kemungkinan perubahan sistem dilakukannya sistem proporsional tertutup. Lalu poin keempat, Erlangga mengatakan kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu pada tahun 2024 sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara DPR, tentunya antara DPR dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Lebih lanjut, yang kelima, ujar Erlangga, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat, damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian juga berkaitan dengan stabilitas politik untuk
menjadi perhatian masyarakat, kata Erlangga. Pemirsa, adanya sikap bersama 8 pimpinan partai politik yang dilakukan dan dirumuskan pada hari Minggu 8 Januari 2023 di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan kemarin adalah juga merupakan rangkaian dari adanya sikap 8 fraksi di DPR yang menyampaikan sikap kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap pada sikap sesuai dengan rumusan yang dituangkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU datar angka 6 2008, di mana di dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memutuskan amar putusannya bahwa sistem penyelenggaraan pemilu adalah dilaksanakan secara proporsional terbuka. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan fraksi, 8 pimpinan fraksi minus fraksi PDI Perjuangan adalah merupakan semangat dan cita-cita reformasi, di mana kedaulatan rakyat itu sesungguh-sungguh diterapkan, sungguh-sungguh dilaksanakan, yaitu rakyat berdaulat untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpinnya, baik di eksekutif maupun di legislatif. Pemirsa, munculnya isu terkait dengan wacana perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi proporsional terbuka menjadi tertutup adalah menjadi respon, sebagai respon daripada 8 pimpinan partai politik yang ada di parlemen, tidak termasuk PDI Perjuangan, merupakan pesan penting yang disampaikan oleh partai politik kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 PUU datar angka 6 2008 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember tahun 2008 dalam memeriksa dan memutus judicial review yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, yaitu Demas Brian Wicaksono yang diketahui merupakan anggota PDI Perjuangan, Iwono Intadi anggota Partai Nasdem, dan Fahrul Roji, juga Ibnu Rahman Jaya dan Rianto serta Nono Marijono. Uji materi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut adalah menguji frasa tentang sistem penyelenggaraan pemilu secara proporsional terbuka yang diatur di dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tentunya uji materi ini juga dimunculkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa ada kemungkinan akan pada pemilu 2024 ada kemungkinan menggunakan sistem proporsional tertutup. Padahal undang-undang mengatakan, undang-undang yang berlaku saat ini, bahwa penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah diselenggarakan secara proporsional terbuka. Yang dilakukan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU tersebut adalah menjadi pemantik timbulnya prahara di tengah publik yang mewacanakan, di mana Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang dinilai tidak sepatutnya membuat pernyataan yang tidak selaras dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu. Hasyim Asy'ari mengatakan, Hasyim Asy'ari mengatakan, ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup, kata Hasyim Asy'ari kepada wartawan pada tanggal 29 Desember 2022. Inilah
menjadi pemantik prahara di tengah publik terkait dengan adanya wacana perubahan pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari tersebut menuai polemik dan tentunya terjadi pertentangan di kalangan masyarakat, termasuk fraksi-fraksi di DPR. Akhirnya 8 fraksi di DPR menyampaikan sikapnya, bersepakat untuk membuat pernyataan, kecuali fraksi PDI Perjuangan. Demikian juga pimpinan partai politik telah membuat kesepakatan untuk menolak diterapkannya sistem proporsional tertutup, karena proporsional tertutup adalah tidak sesuai dengan semangat reformasi dan tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun rasa penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Tentunya dengan adanya pernyataan Hasyim Asyari yang mewacanakan akan dilakukannya perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup adalah bertentangan dengan hukum positif yang diatur di dalam pasal 168 ayat 2 tersebut. Nah, pemirsa, dalam pemberitaan satukanindonesia.com sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dilaporkan oleh Muhammad Soleh, sarjana hukum dari merupakan warga negara Indonesia tinggal di Surabaya. Tentunya ini juga menjadi salah satu peringatan kepada Ketua KPU dan penyelenggara pemilu dimanapun berada untuk taat ajas, yaitu hukum positif. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang 8 pimpinan partai politik tolak sistem proporsional tertutup. Airlangga Hartarto mengatakan, kami tidak ingin demokrasi Indonesia mundur. Pemirsa, mari kita dukung dan wujudkan pemilu terlaksana sesuai dengan asas pemilu yang ditentukan dalam pasal 2 ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya Maruli Tua Silaban, pimpinan umum satukanindonesia.com, undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, tetap waspada, jaga kesehatan. Salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.